Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Warga Cipandung Cibiru, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung ini dikejutkan dengan adanya berita Ya, meninggalnya seorang balita yang masih berusia 4 tahun asal Garut yang sebelumnya dirawat di RSUD Ujung Berung, Bandung. jadi memang pada saat diketahui kondisi korban ini penuh luka lebam Ya. sehingga memunculkan dugaan tentunya adanya tindakan kekerasan fisik terhadap korban. Dan kalau misalnya bisa dilihat pemirsa, tetangga korban ini juga sempat kemudian mengatakan ya bahwa sebelumnya sempat mendengar ada keributan dari keluarga orang tua korban, di mana juga sempat melihat adanya bekas kekerasan fisik pada korban, ya ini ada lebam di bagian Ya. pipi dan juga di bagian dahi. Tapi dari keterangan konfirmasi warga ke orang tua korban, ini Ibu Tiri mengatakan bahwa anaknya jatuh di kamar mandi dan ada darah yang keluar dari hidung. Namun usai otopsi yang dilakukan, korban ini kemudian langsung diserahkan ke ibu kandungnya di Garut dan kemudian dimakamkan. Kepolisian memeriksa saksi termasuk ayah kandung dan juga ibu tiri dari korban. Ya, kita coba dalami kasus ini Ya. pemirsa bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Ibu Siska Gervianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siska. Selamat pagi, Bu Siska. Selamat pagi. Ya Bu Siska, ini agar tak simpang siur ya Bu Siska, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya runtutan kejadian kronologi seperti apa? Ya, jadi di tanggal 21 November gitu kan, pukul 3 sampai 4 sore itu anak ini dibawa ke Rumah Sakit Ujung Berung. Nah, setelah itu dilakukan penanganan oleh tim Rumah Sakit Ujung Berung, tapi dilalanya memang tidak terselamatkan ya. Memang datang itu sudah dalam keadaan kejang dan tidak sadar, dan memang Aduh. ada luka-luka ya gitu ya yang tidak wajar gitu dalam badan anak ini gitu kan. Nah, dari situ orang tua kandungnya, ibu dan ayahnya ini melaporkan kepada Polsek Panyilekan. Namun setelah itu memang diarahkan untuk melaporkan ke Polrestabes Kota Bandung. Dan ini memang kami sudah dari DP3KB Provinsi Jawa Barat bersama UPTD PPA Jawa Barat, kami juga sudah melaporkan gitu ya kepada Pak Gubernur tentang kasus ini, dan beliau memang mengarahkan untuk menangani sampai dengan tuntas seperti itu. Sehingga kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas DP3A Kota Bandung, DPPKB P3A Kabupaten Garut, Polda Kanit PPA Polda Jabar, dan juga Kanit PPA Polrestabes Kota Bandung. Dan memang saat ini posisi ibu tirinya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Kota Bandung. Namun untuk almarhum sudah diantarkan kembali ke Garut dan sudah dimakamkan di Garut seperti itu. Kami Baik. juga tentu sudah Kemudian mengunjungi ya informasi apa Bu Siska dan kepada juga keluarganya, tim ya yang memberikan sudah pendampingan mendapatkan? dan dukungan psikis gitu ya kepada ibu dan keluarganya. Baik. Baik, Bu Siska, apa kemudian informasi yang telah Ibu Siska dan tim dapatkan terkait dengan kasus ini? Apakah memang ada indikasi mengarah ke tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya kepada seorang bocah yang masih berusia 4 tahun, Bu? Ya, kalau kita lihat memang dari laporannya, mungkin saya tidak bisa terlalu rinci ya Pak ya, karena ini masih dalam proses Ya. penyelidikan. Namun memang dari indikasi memar-memar yang ada dalam tubuh anak R ini, memang ya terindikasi memang mengalami kekerasan gitu ya di rumahnya gitu, seperti Oke, itu. ada pertanyaan juga. Ya, Bu Siska, ada pertanyaan juga. Apa sih alasan bahwa Raditya ini, sang anak korban ini, kenapa tidak tinggal bersama dengan ibu kandungnya? Nah ini mungkin harus kita gali ya, mungkin dari kita tidak sampai ke arah sana, tetapi belum gitu ya, belum kita tanyakan karena memang ibu kandungnya masih dalam keadaan berduka. Tapi memang setelah berpisah, anak ini memang ikut dengan ayah kandungnya dan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya, dan ada saudara juga, yang saudara tiri yang dibawa dari ibu tirinya, seperti itu.
Ya, karena kami cukup miris Bu, sedih gitu ya. Hati kita teriris melihat kondisi Raditya dengan penuh luka lebam. Bahkan kalau tadi Anda sampaikan pada saat dibawa ke rumah sakit kondisinya bahkan sudah cukup parah, mengalami Kejang-kejang ya. kejang-kejang itu Betul, dia. Nah, apakah memang artinya Ya, betul. dugaan kekerasan fisik ini dibenarkan dan bahkan juga dilakukan tidak hanya sekali tapi berulang? atau mungkin juga ada saksi yang mendukung aksi dari yang mungkin saja dilakukan oleh sang ibu tiri, Bu Siska? Nah, ini masih dalam penyelidikan ya, Pak dan Ibu. Oke. Jadi memang ada saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan juga. Itu ada tetangga di pinggir kontrakan dan juga di depan kontrakan. Dan kelihatannya memang peristiwa ini bukan hanya satu kali gitu ya, tetapi mungkin sudah beberapa kali. Nah, ini tentu kami gitu ya, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat, juga mewakili Pak Gubernur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentu turut berduka ya dengan kegiatan ini, dengan kejadian ini, Betul. karena memang sedih gitu ya. Saya juga seorang ibu gitu ya, dan tidak bisa membayangkan bahwa seorang anak dapat mendapatkan perlakuan dan kekerasan dari orang-orang yang sebenarnya harusnya memberikan perlindungan gitu ya dan kasih sayang gitu ya untuk anak ini gitu. Iya. Dan tentu kami ingin memberikan di pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kami selalu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak gitu ya, dan memang kami juga sudah Bu siapkan Siska, berbagai hotline untuk pelaporan ini. ya. Bu Siska, Halo? kalau kemudian dilihat Ya. Bu Siska, ya di wilayah Jawa Barat ini memang sebegitu tingginyakah angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga? Ya, jadi Bapak Ibu memang kalau kita lihat dari data Simfoni di tahun 2023, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini di Jawa Barat sekitar 3.159 gitu ya. Dan ini memang angka yang tinggi gitu kan untuk jumlah penduduk di Jawa Barat ini yang hampir 51 juta. Tapi kalau secara persentase memang kita masih di bawah daerah lain gitu ya. Dan memang kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini paling sering terjadi di dalam rumah gitu kan, lokasinya seperti itu. Seperti itu, Bu. Baik Bu Siska, kalau kemudian tadi sedikit menjelaskan penjelasan dari Bu Siska bahwa bagaimana kemudian masyarakat yang ingin melapor begitu ya ataupun menceritakan berbagai kasus tindak kekerasan seperti itu, kemana untuk mereka masyarakat melapor, Bu Siska? Ya, jadi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, ada berbagai saluran yang bisa ditempuh gitu ya oleh masyarakat. Yang pertama adalah melapor kepada SAPA 129 atau Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia. Ini hotline-nya bersama dengan kementerian. Lalu yang kedua adalah hotline di UPTD kami 085 2222 06 777 gitu kan, atau bisa juga datang ke kantor DP3 AKB di Jalan Sumatera nomor 50 atau kantor UPTD PPA di Jalan Riau nomor 1. Dan satu lagi yang bisa diakses oleh seluruh warga Jawa Barat adalah Sapa Warga. Aplikasi Sapa Warga ini bisa diakses juga untuk melaporkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik Bu Siska Gervianti, terima kasih banyak. Kami mohon terus dikawal kasus ini karena memang jika benar ada tindakan kekerasan fisik bahkan hingga menghilangkan nyawa korban balita usianya masih 4 tahun, ini semoga bisa diberikan ganjarannya setimpal begitu. Terima kasih banyak Bu Siska atas waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum. Iya, betul. Dan memang perhatian. Terima kasih Bu Siska. Untuk